Ada cerita tentang dua orang pengusaha, saudara. Dua pengusaha ini kebetulan tokonya atau bisnisnya itu berseberangan satu dengan yang lain. Boleh dikatakan kedua ini mempunyai persaingan yang sangat tidak sehat. Kenapa? Karena kalau ada suara apa ya? Hah? Sebelah ya? Oke, sorry. Mereka ini dua pengusaha ini mempunyai persaingan yang sangat tidak sehat. Kenapa? Karena kalau satu toko ini rame, saudara, toko yang rame ini akan menertawakan toko yang di seberang, yang nggak gitu rame, yang sepi, saudara. Demikian juga sebaliknya. Jadi mereka ini mempunyai persaingan yang nggak sehat, mereka saling tidak menyukai. Suatu malam, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul. Malaikat ini bilang sama salah satu dari business owner, dari salah satu pengusaha itu. Malaikat ini bilang gini, minta apa aja yang kamu mau, aku akan kabulkan. Minta apa aja. Seneng dong saudara, ya kan? Wah, minta apa aja bakal dikasih. Terus malaikat ini bilang dengan satu persyaratan. Apapun yang kamu minta akan dikabulkan, tapi pengusaha yang di seberang dari toko kamu akan mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak. Kamu mau minta apa? Kekayaan? Enggak masalah. Tapi asal kamu tahu aja, kompetitor kamu atau pengusaha yang di seberang akan menjadi 2 kali lebih kaya dari kamu. Kamu mau minta kesehatan, customer lebih banyak, apalagi? Boleh kamu tinggal minta aja dan aku akan kabulkan. Tapi orang pengusaha seberang akan mendapatkan 2 kali lebih banyak. Pertanyaan saya untuk Anda semua, kira-kira apa yang Anda minta? Hah? Kebaikan, wah mulia sekali nih Ibu. Apalagi yang Anda minta? Congkel mata saya satu. Kagetin saya tapi setengah mati, biar yang seberang. Bapak Ibu, itulah kehidupan. Terkadang kita nggak puas hanya dengan melihat apa yang kita punya. Kita juga harus tahu apa yang orang lain punya. Hari ini saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir dari serial khotbah kita yang kita beri judul Heart Check. Di dalam serial khotbah ini kita melakukan check up hati kita, saudara. Kalau Anda ke rumah sakit, Anda ke dokter, ada banyak prosedur yang kita bisa lakukan untuk check up hati kita. Periksa darah, CT scan, tes genetik, itu bisa, saudara. Tapi apa yang kita gunakan dan apa yang kita pakai untuk memeriksa kondisi hati kita mungkin secara spiritual. Kenapa kita harus periksa hati kita? Karena hati kita, kalau kita nggak berhati-hati, ada yang mencemari hati kita. Dan kita menyebutnya mereka adalah the enemies of human heart. The enemies of human heart, anger, guilt, greed, jealousy. Musuh-musuh dari hati manusia adalah amarah, rasa bersalah, serakah. 3 hal itu kita sudah bahas minggu lalu. Anda tinggal ke YouTube kita, Anda bisa temukan di sana. Dan hari ini kita akan membahas tentang cemburu atau iri hati. Jealousy atau envy, saudara. Nah, sebelum kita bahas, saya mau ulangi sedikit kenapa kita perlu mewaspadai apa yang mencemari hati manusia. Sangatlah penting buat kita manusia untuk menjaga kondisi hati kita. Karena Amsal bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lainnya, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu akan menentukan jalan hidupmu. Bahasa Inggrisnya, saudara, guard your heart above all else for it determine the course of your life. Kondisi hati kita akan menentukan destinasi dari kehidupan kita. Kondisi dari hati kita yang akan membawa kita kepada suatu tempat, saudara. Dengan kata lain, kalau kondisi hati kita tidak baik, maka tempat di mana kita akan end up berujung pun tidak akan baik. Makanya disuruh jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan itulah alasannya kenapa kita melakukan seri khotbah ini selama 4 minggu. Nah, hari ini seperti yang saya bilang, kita akan membahas tentang iri hati, cemburu, jealousy atau envy bahasa Inggrisnya, saudara. Saya rasa kalau ada satu hal yang bisa merampas sukacita kita dalam sekejap,
itu adalah rasa cemburu dan iri hati. Saya rasa kalau ada satu hal yang bisa mengakibatkan kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, ini adalah envy and jealousy. Kalau ada hal yang nggak bisa membuat kita menikmati apa yang kita punya, itu adalah jealousy. Kenapa? Karena kita iri dengan apa yang orang lain punya. Pertanyaan hari ini, kira-kira Anda bergumul gak dengan yang namanya rasa cemburu dan iri hati? Are you struggling with envy or jealousy? Enggak ya? Amin, amin. Kira-kira Anda bergumul gak? Mungkin kita cemburu dengan saudara kita, adik kita, kakak kita. Mungkin kita ngiri dengan kerjaan teman kita, kerjaannya bagus, gajinya lebih besar, kerjaannya lebih ringan, gak banyak tuntutan, gak terlalu capek saudara. Jamnya lebih banyak. Mungkin kita ngiri di tempat kerja karena Anda terus yang disuruh-suruh. Ya kan? Teman kerja Anda dapat perlakuan spesial. Hari ini Anda bergumul gak dengan yang namanya jealousy atau envy? Mungkin Anda ngelihat anak orang lain, Anda ngiri. Anak mereka itu pinter, bisa masuk ke sekolah yang top, high school yang top, bisa masuk ke universitas yang top, dapat beasiswa penuh, saudara. Ya kan? Mungkin Anda ngiri dengan kondisi keluarga orang lain. Mereka dekat, mereka kompak, mereka intim, sedang keluarga Anda semuanya sendiri-sendiri, saudara. Apalagi? Anda bergumul gak dengan rasa iri? Mungkin Anda ngiri ada orang yang bisa makan apa aja saudara. Tapi gak gemuk ya. Nah. Kita makan nasi sepiring aja celana udah sempit rasanya saudara. Mungkin kita ngiri dengan mobil yang teman kita punya, rumah yang mereka punya, kerjaan yang mereka punya, bisa dapat unlimited time off, hari liburnya unlimited saudara, gajinya tinggi. Saya ingat dulu awal-awal pernikahan saya sama Nana, berarti 10 tahun lebih yang lalu saudara. Anehnya ya, di satu musim itu, setiap kali kita ketemu orang, ketemu teman, yang kita selalu dengar adalah cerita tentang pekerjaan mereka. Mereka cerita, mereka baru dapat kerjaan yang bagus, gajinya segini, 80, 90, 100 ribu setahun, saudara. Ya kan? Nah, waktu saya mulai dengar-dengar orang-orang cerita tentang itu, ketemu ini, cerita tentang kerjaan yang bagus, ketemu ini, saudara. Ya kan? Nah, begitu saya mikir tentang gaji-gaji itu atau kerjaan yang bagus, saudara, saya mikir kalau saya udah berkomitmen untuk menggembalakan, ya kan, gereja kita juga bukan gereja yang besar-besar banget, ya kan, nggak banyak ruang untuk saya bisa naik atau promosi, nggak ada yang perlu dipromosiin, saudara, nggak mau naik kemana, nggak bisa naik kemana-mana, ya kan, saudara, mau naik pangkat, ya kan, orang saya pendetanya. Nah, karena saya merasa saya nggak punya banyak wiggle room, nggak banyak ruang bergerak, akhirnya tanpa saya sadari, saya mulai menekan Nana, saudara. Nana kan nggak kerja di gereja, dia kan kerja di satu perusahaan, ya kan. Tanpa saya sadari, saya lampiaskan ke Nana, saudara. Saya ingat waktu dia baru lulus kuliah, dia dapat kerjaan yang dibayar $15 per jam, ya kan, saudara. Saya push dia, coba cari yang lain, coba cari yang lain. Terus kalau Anda familiar, ada satu tempat namanya LinkedIn, saudara, kayak Facebook, tapi untuk karir. Nah, itu saya suruh Nana untuk posting resumenya di sana, karena di sana itu ada perusahaan bisa merekrut, kita bisa apply kerja dan sebagainya, saudara. Dan begitu Nana nggak lakuin, saya bilang, aduh kamu ini nggak niat banget sih disuruh posting, nggak mau, beginilah, begitulah, saudara. Akhirnya sering terjadi konflik di antara kami. Pada waktu itu saya nggak sadar, saudara. Tapi hari ini kalau saya renungkan kembali, saya mulai berpikir semuanya bersumber dari rasa iri hati karena sering mendengar orang-orang sekeliling saya menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka, tentang gaji mereka, saudara. Inilah bahayanya jealousy atau envy, rasa cemburu atau iri hati. Terkadang itu termanifestasi atau wujudnya, bentuknya berbeda, saudara. Ya kan? Kalau saya ditanya waktu itu, sayang, bukan iri hati, ini adalah ambisi demi kebaikan kita, saudara. Ya kan, cemburu dan itu bisa muncul dalam wujud yang lain, saudara. Yang paling sering kecemburuan atau iri hati itu muncul dalam bentuk comparison atau kebiasaan kita
suka membanding-bandingkan. Ya kan? Kita puas, kita merasa baik-baik aja, kita puas dengan kehidupan kita, ya kan, saudara. Sampai kita mendengar cerita tentang orang lain yang hidupnya lebih enak dari kita. Kita mulai merasa kekurangan. Satu hari kita puas, kita baik-baik aja dengan hidup kita, we're content with our life. Terus kita main-main social media, kita scroll down. Kita lihat teman kita, pergi vacation lagi, ya kan? Semalam dia makan di sana. Kita lihat, rumahnya dalamnya kok kayak gitu ya. Mobilnya tuh bagus banget ya, kok baru lagi, saudara. Pendeta juga gak kepal, saudara. Pendeta main-main handphone, lihat gereja yang lebih besar, lihat sound system yang lebih bagus, lihat lampu-lampu yang lebih bagus, saudara. Iri dan rasa cemburu itu seringkali terjadi, tapi termanifestasi dalam wujud yang berbeda. Nah, hari ini saya ingin ajak Anda lihat sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Jadi perumpamaan itu Yesus kalau lagi ngajar sering pakai ilustrasi atau cerita, saudara, supaya mudah dimengerti. Nah, di dalam cerita atau ilustrasi Yesus ada makna yang ada nilai-nilai kerajaan surga yang kita bisa pelajari. Biasa kalau kita dengar perumpamaan, mungkin kita butuh mempelajari konteks kebudayaannya, latar belakangnya. Tapi kali ini perumpamaan ini sangat mudah dimengerti. Yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nanti saya mau minta tolong beberapa dari Anda untuk jadi volunteer untuk maju ke depan. Ya, tapi ceritanya kayak gini, Anda perhatikan baik-baik, ini gampang dimengerti. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka kerja di kebun anggurnya. Jadi ada orang yang pemilik kebun anggur, saudara, suatu hari dia butuh orang untuk ngerjain kerjaan di kebun anggurnya. Lalu dia carilah orang-orang tersebut. Dan dia sudah punya gambaran bahwa orang-orang yang kerja sama dia akan dibayar 1 dinar sehari. Berapa, saudara? 1 dinar sehari. Nah, 1 dinar ini mungkin kayak UMR lah. Maksudnya ini adalah bayaran yang umum untuk 1 hari kerja. Jadi semua orang udah tahu ini adalah pengetahuan umum. Jadi semua orang tahu kalau saya kerja 1 hari bayarannya 1 dinar. Nah, pergilah si pemilik anggur itu mencari orang. Jam 9 pagi, kira-kira pukul 9 pagi ayat berikutnya please. Ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kata pemilik kebun anggur itu kepada orang-orang yang ada di pasar itu, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi jam 9 pagi dia pergi ke sebuah pasar, sebuah tempat, saudara. Mungkin waktu itu ini tempat menjadi tempat yang umum ya. Jadi kalau ada orang yang mau cari kerjaan, mereka pagi-pagi ngumpul aja di situ. Nanti ada orang yang cari pekerja yang akan memperkerjakan mereka. Mungkin itu saya nggak mempelajari pasti sih. Tapi dalam bayangan saya mungkin tempat itu adalah tempat yang umum untuk orang-orang cari kerjaan. Ya udah jam 9 pagi si pemilik kebun anggur ini mendatangi ini. Ciulan bisa bantu saya? Jam 9 pagi saya tanya kan, mau kerja gak? Ini gaji saya akan berikan yang pantas. Silakan sini Ciulan. Saya akan berikan kamu bayaran yang pantas, tadi dia bilang ya. Nah, waktu si pemilik kebun anggur itu bilang akan memberikan bayaran yang pantas, semua udah tahu. Saya udah tahu sebagai pemilik kebun anggur, mungkin Ciulan juga udah tahu. Pokoknya kita udah sama-sama tahu. 1 dinar sehari. Ya kan? Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar, si pemilik kebun anggur ini keluar dan melakukan hal yang sama. Dia cari orang, kamu mau kerja gak? Ayo kerja di kebun anggurku. Jam 12 siang. Ibu boleh bantu gak yang jaket pink? Boleh? Ayo Bu, ke depan Bu. Ibu pink-pink ya, Ibu pink-pink. Nah, Ibu berdiri sini, mungkin berjejer sini mungkin ya. Ibu pegang ini. Jam 12, mau gak kerja? Ayo kerja di kebun anggur saya, ya kan? Nah, jam 3 siang dia melakukan hal yang sama.
Itu Ci Priscilia ya, yang di sebelah Ines ya. Maju ke depan, boleh Ci, minta tolong, ayo. Jam 3, sini Ci, ya. Pokoknya sedinar sehari ini kan. Nah terus berikutnya, kira-kira pukul 5 petang. Ia keluar lagi, si pemilik kebun anggur itu, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kalian ini ngapain aja di sini nganggur sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Lalu kata si pemilik kebun anggur itu, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi jam 5 sore saudara. Ya kan biasa akhir shift kerja itu jam 6 lah. Pokoknya matahari turun, matahari terbenam itulah adalah akhir di mana orang-orang bekerja. Jam 5 sore saking desperate-nya, saking mereka gak punya kerjaan, mereka masih mengharapkan. Siapa tahu ada yang datengin kita, ada yang memperkerjakan kita. Bener, si pemilik kebun anggur ini menawarkan pekerjaan. Jam 5 sore saudara. Ngapain kalian nganggur-nganggur sana? Kerja sama aku ayo di kebun anggurku. Nah yang jam 5 sore nih siapa yang mau maju nih? Ibu yang baju coklat? Ya. Ibu pertama kali ya di sini ya? Oh ibu siapa namanya? Abrialis? Elizabeth. Oke. Jam 5 sore. Ya boleh Bu maju ya. Makasih Ibu. Ketika hari sudah malam saudara. Tuan itu berkata kepada mandornya, saya panggil mandor saya dan saya bilang gini sama mandor saya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu, saudara. Di akhir dari shift kerja itu, sekitar jam 6 sore nanti kita akan temukan itu sekitar jam 6 sore, saya panggil asisten saya panggil manajer saya untuk bayar mereka semua yang udah kerja hari ini. Boleh saya panggil mandor saya, saudara? Saya bilang sama apa? Tolong bayarin kepada mereka nih yang udah kerja nih upah dari mereka semua. Tapi dengan spesifik. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Urutannya seperti itu. Berikutnya dikatakan maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ya kan? Ibu sudah menerima 1 dinar, mandor saya udah kasih, oke ibu boleh duduk, saya ambil ininya aja, uangnya disimpan itu hadiah dari Ibu Nevo. Nah, setelah yang 5 itu sudah menerima 1 dinar, kemudian datanglah mereka masuk terdahulu, karena datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, saudara. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ya kan, nih mereka pikir nih, terutama yang jam 9 pagi nih, saudara yang kerja paling lama ya. Kalau yang kerja cuma 1 jam aja ini dapat upah 1 hari penuh, siapa tahu kita dapat lebih nih. Memang sih di awal kita udah sepakat bahwa 1 dinar 1 hari. Tadi kan kita udah sepakat semua ya. 1 dinar 1 hari ya. Udah sepakat kita semua. Tapi siapa tahu saya dikasih lebih. Karena ini yang kerja 1 jam aja dapat upah sehari penuh. Ketika mereka menerima masing-masing 1 dinar. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, saudara. Kata mereka yang masuk terakhir ini, hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik dari kebun anggur itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat tadi sedinar sehari? Ya kan? Salah saya di mana? Kita kan udah sepakat tadi. Saya enggak maksa. Saya enggak menyeret kalian untuk bekerja sama saya. Kalian dengan
happily accepted menerima dengan senang hati pekerjaan yang saya tawarkan, dan saya sudah kasih 1 dinar sehari. Lalu saya bilang, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama dengan kepada kalian. Ambillah bagianmu dan kembalilah ke tempat duduk. Ibu, saya ambil ininya. Terima kasih. Thank you, Ci. Ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Iya kan? Saya kan pemilik kebun anggur. Kita kan udah sepakat. Kalau kamu dapat bayaran kurang dari 1 dinar, itu mungkin gak pantas, mungkin itu ilegal, mungkin itu melanggar hukum. Ya kan? Tapi UMR-nya itu kan 1 dinar 1 hari. Lalu berikutnya Anda bantu saya, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Are you envious because I am generous? Saudara. Iri hatikah kalian karena aku tuan atau bos yang murah hati sama orang lain? Saudara, uniknya bahasa Inggrisnya iri hatikah kamu, kan tulisannya are you envious. Cuma kalau kita terjemahkan dari penterjemahan literal, saudara, dari bahasa aslinya langsung kita terjemahkan, itu sebenarnya artinya gini. Is your eye evil? Apakah matamu jahat? Saking jahatnya mata kita sampai seringkali dibutakan oleh yang namanya iri hati, saudara. Coba ya kita mikirin beberapa skenario. Misalnya nih, kalau yang jam 9 pagi itu dipekerjakan, terus pekerja-pekerja yang lain nggak ada, saudara. Yang jam 12, jam 3, jam 5 mereka nggak ikut kerja. Cuma mereka aja nih yang kerja nih. Ya kan? Begitu mereka udah selesai jam 6 sore, mereka masing-masing dikasih 1 dinar, kira-kira jadi masalah gak, saudara? Kira-kira mengeluh gak? Enggak ya. Skenario berikutnya, kalau yang mulai kerja jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, mereka nggak saling tahu menahu bayaran mereka berapa, artinya mereka nggak, lu dapat berapa. Kalau mereka nggak saling tanya dan nggak tahu menahu, saudara, kira-kira mereka ngomel nggak, saudara? Mereka ngomel karena mereka tahu yang lain dapat berapa. Mungkin yang jam 9 udah pasti ngerasa nggak adil. Tapi yang jam 12 juga ngerasa nggak adil, saudara, sama yang jam 3, jam 5. Yang jam 3 juga marah sama yang jam 5, saudara. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, sungut-sungut atau omelan itu datangnya dari mana? Mungkin apa yang Yesus katakan itu benar, saudara. Dari mata kita yang seringkali jahat, saudara. Ya kan, kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan, kita lihat apa yang orang lain dapat, kita lihat apa yang orang lain punya. Akhirnya kita mulai ngebandingin, di sanalah iri hati dan kecemburuan timbul, saudara. Masalahnya bukan bayaran saya nggak cukup, masalahnya bukan bayaran saya kecil, tapi masalahnya karena orang lain dapat lebih banyak. Nangkep gak, saudara? Ya kan? Makanya saya mendefinisikan envy seperti ini, saudara. Envy is feeling bitter when others have it better. Bahasa Inggrisnya enak kayak pantun gitu, saudara. If envy is feeling bitter when others have it better. Iri hati definisinya adalah kita kecewa, kita marah, kita pahit, kita kesel, kita ngomel ketika orang lain mendapat yang lebih baik. Bukannya kita kurang, bukannya kita nggak cukup, tapi karena orang lain mendapat lebih banyak, saudara. Saya nggak keberatan mengalami kesusahan, yang penting orang lain jangan seneng. Ya kan? Saya nggak keberatan dapat dikit, punya dikit, asal orang lain jangan punya lebih banyak dari saya, saudara. Nah, makanya kalau saya ngerenungin apa yang kita bicarakan ini, mungkin ada hubungannya dengan yang kita ngomongin minggu lalu tentang keserakahan ya, tentang greed ya, saudara ya. Saya ngebayangin gini, kira-kira Anda dan saya nih, kita bakal beli gak hal-hal yang kita beli kalau kita nggak tahu apa yang orang lain beli? Ada nangkep gak, saudara?
Kira-kira barang yang kita punya nih, apakah kita akan punya barang apa yang kita punya kalau kita nggak tahu apa yang orang lain punya, saudara? Kira-kira kita bakal beli nggak mobil yang kita beli kalau kita nggak tahu apa yang orang lain beli? Iri hati dan membanding-bandingkan itu membuat kita hidup dengan mata seperti ini, saudara. Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa get excited dengan apa yang ada di depan kita. Kita nggak bisa, saudara, berpengharapan atau senang dengan apa yang akan ada di masa depan kita. Kalau kita terus ngelihat ke kiri, ngelihat ke kanan. Ada satu cerita tentang si Daud, Anda tahu Daud ya, Daud yang ngebunuh raksasa Goliat. Setelah Daud ngalahin Goliat ini, si Daud ini diangkat jadi panglima perangnya Raja Israel. Raja Israel waktu itu namanya Raja Israel waktu itu namanya Raja siapa? Raja Saul. Nah si Saul ini ngangkat si Daud jadi panglima perangnya. Daud adalah seorang panglima perang yang luar biasa. Seorang pemimpin perang yang luar biasa karena dia selalu menang kalau pergi berperang bersama dengan pasukan-pasukan bangsa Israel. Suatu hari, setelah Daud dan pasukan Israel ini habis pulang perang, habis menang dari perang, orang-orang itu siap menyambut Daud dan para prajurit Israel. Mereka siap menyambut Daud dengan tari-tarian, dengan nyanyi-nyanyian, saudara. Tapi saya cuma mikir gini, yang in charge untuk nulis lagu waktu itu siapa sih, saudara? Ya kan? Yang diberikan tugas untuk nulis lagu ini nggak punya hikmat, saudara. Kenapa? Karena lirik lagunya seperti ini. Sambil menari-nari, para wanita itu menyambut Daud dan bernyanyi. Mereka bernyanyi demikian. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu, saudara. Ya kan? Saul itu hebat, ribuan musuh dia bunuh. Tapi Daud, puluhan ribu musuh dia bunuh. Ini siapa yang nulis lagunya kayak begini? Raja diginiin, saudara. Makanya Saul bilang gini, hari ini kalian akan nyanyi untuk Daud seperti itu. Besok-besok kalian akan jadiin dia raja atas bangsa ini. Aku kan raja kalian, si Saul. Saul bilang gitu, saudara. Makanya berikutnya dia bilang gini, sejak hari itu, Anda bantu saya, iya? Iri hati kepada. Bahasa Inggrisnya, from that moment on, from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Sejak hari itu, Saul hidupnya begini. Si Daud lagi ngapain ya? Hari-hari ini Daud ngapain aja ya? Si Daud habis ngapain ya, saudara? Daud jadi tolak ukurnya hidup dia. Mulai hari itu, si Saul hidupnya begini, saudara. Begini, selalu begini. Pernah gak sih kita menyadari? Pernah gak sih ada saatnya kita hidup seperti Saul? Yang selalu begini, saudara, lihat kanan kiri. Ya kan? Ketika semua orang punya rumah, kita gak punya rumah. Langsung kita merasa kurang, saudara. Ketika semua orang udah upgrade mobilnya, udah upgrade handphonenya, kita masih belum, kita merasa kurang, saudara. Masalahnya bukan apa yang kita punya ini gak cukup, tapi karena orang lain punyanya lebih baik daripada kita. Ya kan? Makanya gimana kita gak bete, gimana kita gak merasa kurang. Kalau misalnya tiap hari yang kita tontonin adalah YouTuber naik first class, naik business class, pergi vacation, saudara, ya kan? Pergi ke tempat yang eksotik, pergi. Ya gimana kita nggak bete, gimana kita merasa hidup kita nggak kurang kalau tiap hari yang kita tontonin seperti itu. Kita boro-boro naik bisnis kelas, saudara. Kita keluar rumah dijemput big fan, pulang di dropin lagi pakai big fan, saudara. Ya kan? Kalau nggak paling Septa dari Morris ke Market Street, balik lagi Septa ya, saudara ya. Gimana kita nggak merasa kurang yang kita tontonin, makanya gitu terus. Makin gak bisa mensyukuri apa yang kita punya, saudara. Masih ingat gak Yesus menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang? Jadi ada bapak nih, saudara, punya 2 anak. Nah, yang lebih kecil, yang lebih muda, itu minta warisan sama bapaknya. Padahal bapaknya masih hidup, tapi dia udah minta warisan.
kurang ajar banget. Nah bapaknya kasih warisannya, dia pergi dari rumah, foya-foya habis. Waktu habis anak ini pulang. Sama bapaknya nggak diusir saudara. Malah kebalikannya, disambut dengan tangan terbuka. Kalau itu nggak cukup, bapaknya ngadain pesta. Untuk anaknya yang tadinya hilang, sekarang udah pulang kembali. Kokonya saudara, nggak bisa terima. Kokonya bilang, ada apa ini rame-rame? Oh ini ada pesta buat adik kamu yang tadinya hilang sudah kembali. Kokonya memutuskan untuk nggak mau partisipasi dalam pesta itu. Bukan cuma itu aja, masuk ke rumah juga kokonya nggak mau, saudara. Rasa iri hati itu begitu mencemari hati kita dan membuat kita apa gitu ya? Maksudnya mungkin nggak ada orang yang tahu selain kita. Tapi pernah gak sih kita susah kalau lihat orang lain senang, tapi kita senang kalau lihat orang lain? Nah, itu. Berapa sering manusia secara diam-diam kita senang kalau lihat orang lain gagal, kita senang kalau lihat orang lain jatuh, saudara. Makanya itu bahayanya satu hal ini. Jealousy, envy. Saya mau tutup dengan ini, habis ini saya selesai. Sekitar 2-3 bulan lalu saya bergabung dengan network atau jaringan pastor-pastor, saudara. Ada 7 pastor di dalam jaringan ini. Semuanya ada orang putih, ada orang hitam, saya orang Asia sendiri. 3 pendeta, kita semua menggembalakan. 3 pendeta dari Philadelphia, 1 dari New Jersey, yang sisanya dari state lain. Nah jadi di grup ini kita ada Zoom sebulan sekali, lalu kita saling memberikan semangat, kita saling memberikan solusi. Saudara, kadang-kadang minggu pagi suka di SMS sama mereka, semangat ya hari ini, semangat ya dan sebagainya. Nah cerita yang saya mau katakan, yang mau saya ceritakan adalah ini, saudara. Setelah Paskah lewat, kita ini ngobrol-ngobrol di SMS, ngobrol-ngobrol. Gimana Paskah kalian? Gimana ibadah semua jalan lancar ya kan? Tolong dong cerita tentang apa yang terjadi di dalam gereja kalian. Salah satu leadernya bilang gitu sama kita. Saya akan bacakan saudara isi dari SMS itu. Satu pendeta bilang gini, ada 94 orang yang memberikan hidupnya untuk Yesus. Total yang datang hari itu ke gereja kita ada 1171 orang. Pastor satu lagi bilang ada total sekitar 1175 orang yang datang ke gereja kita. Pastor yang satu lagi bilang ada 649 orang yang datang ke gereja kita. Lalu pastor satu lagi bilang ada 1018 orang yang datang ke gereja kita. Tiba-tiba saya jadi bingung sendiri, saudara. Saya mau kasih laporan apa gitu. Saya mau ceritain apa. Dan yang lebih parahnya, jujur aja saudara, beberapa hari saudara, setelah itu saya seperti terganggu, saya seperti kepikiran. Aneh ya saudara ya. Padahal kita sama-sama satu kerajaan Tuhan. Padahal istilahnya kita semua satu tim, tapi kenapa itu mengganggu diri saya? Seringkali kita dengar laporan-laporan bahwa kekristenan di Amerika ini udah menurun. Ada begitu banyak orang meninggalkan gereja. Ada begitu orang meninggalkan iman mereka, saudara. Tapi ketika saya mendengar laporan-laporan yang begitu positif. Ribuan orang datang ke gereja. Ribuan orang mendengar Injil. Ribuan orang mendedikasikan hidupnya kepada Yesus. Pertanyaannya kenapa saya terganggu, saudara? Kenapa saya mengalami kesulitan untuk merayakan laporan yang begitu luar biasa yang dilaporkan oleh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pastor yang lain, saudara. Saya jadi teringat apa yang Yesus katakan tadi. Rosid, are you envious because I am generous? Rosid, iri hatikah kamu karena aku murah hati? Rosid, iri hatikah kamu karena aku baik? Dan bukan itu saja, menurut saya yang lebih parah lagi, saudara. Saya merenungkan ini membuat saya jadi nggak menghargai apa yang Tuhan kerjakan di gereja kita. Ini membuat saya jadi nggak menghargai orang-orang yang datang ke gereja ini, saudara.
Bahkan ini membuat saya jadi nggak menghargai para pelayan yang begitu setia setiap minggunya jemput-jemputin orang, pelayanan datang lebih awal, nyiapin tempat, latihan di luar hari Minggu, saudara. Membuat saya jadi kehilangan perspektif. Dan nggak menghargai apa yang Tuhan kerjakan di sini. Inilah bahayanya iri hati, rasa cemburu. Pastor Craig Rochelle bilang gini, the fastest way to kill something special is to compare it to something else. Cara tercepat untuk Anda membunuh sesuatu yang spesial dalam hidup Anda bandingin aja kepada orang lain, saudara. Pernikahan Anda, keluarga Anda mau kehilangan perspektif, Anda mau kehilangan sesuatu yang istimewa, Anda bandingin aja keluarga dan pernikahan Anda kepada orang lain. Pekerjaan Anda bandingin aja sama orang lain. Begitu kita udah bandingin sama orang lain, kita udah kehilangan rasa syukur yang kita punya. Amsal 27 ayat 4 berkata gini, panas hati itu kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu, saudara? Bahasa Inggrisnya, anger is cruel. Panas hati itu kejam. Wrath is like a flood. Amarah itu seperti banjir yang datang ke tempat, ke hidup kita. But jealousy is even more dangerous. Kecemburuan, keirihatian itu lebih parah dari kedua hal itu. Amsal 14 ayat 30 katakan gini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang, saudara. Iri hati itu seperti menggerogoti hidup kita dari dalam. Jadi seperti minggu lalu, kita bilang bahwa ketika kita bicarakan soal keserakahan, penangkal atau solusi dari keserakahan adalah kita harus belajar bermurah hati, memprioritaskan hidup kita untuk memberi dan sebagainya, saudara. Nah, hari ini, penangkal untuk iri hati adalah buat kita belajar untuk merayakan kesuksesan orang lain. The antidote to envy and jealousy is to learn to celebrate other people's success. Kalau ada teman Anda yang memposting sesuatu di sosial media, mereka sedang merayakan keberhasilan mereka. Boleh kok kita pencet like, saudara. Walaupun susah. Boleh kok kita pencet itu. Boleh kok kita komen, congrats ya, selamat ya, saudara. Ya kan? Kalau Anda tahu ada orang yang baru mencapai sesuatu, meraih keberhasilan, boleh kok Anda SMS, Anda WA. Selamat ya, saya ikut senang. Boleh kok kita salamin teman kerja kita, walaupun yang dapat promosi itu dia, bukan kita. Amin, saudara. Boleh kok kita bilang selamat ya, saya ikut senang sama teman kerja kita. Walaupun yang gajinya naik itu dia, bukan kita, saudara. Yang mau katakan? Penangkal dari iri hati dan rasa cemburu adalah belajar untuk merayakan kesuksesan orang lain. Amin, saudara. Izinkan saya berdoa, terus saya ingin panggil yang berulang tahun Mesak hari ini. Dan juga orang tua mereka. Kalau ada lagi yang berulang tahun juga saya ingin undang. Yuk kita doa sebentar ya. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar hari ini, Tuhan. Terima kasih kami diingatkan bahwa iri hati dan rasa cemburu ini adalah hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kami. Membuat kami gak bisa bersyukur akan pemberian Tuhan. Kebiasaan kami membanding-bandingkan membuat kami tidak bisa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa menang atas yang satu ini, yaitu kecemburuan dan iri hati. Terima kasih Tuhan, kami ingin ikut merayakan kebaikan Tuhan kalau Tuhan itu bermurah hati kepada orang lain. Kami ingin ikut merayakan apa yang orang lain capai dan keberhasilan orang lain.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Boleh.